Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bisa dibilang saingan daripada IGAR, perusahaan yang kita bahas kemarin-kemarin ya. Karena mereka bergerak di bidang yang sama, yakni adalah bidang kemasan seperti pada umumnya, yakni kemasan untuk konsumer seperti FMCG, Fast Moving Consumer Goods, seperti rokok dan juga minuman dan juga cemilan. Mereka ini produksi juga ya. Kita akan membahas tentang saingan daripada IGAR, yakni adalah API dengan nama perusahaan Arga Karya Prima Industrial, kayaknya TBK ya, dengan kode emiten AKPI. AKPI kita search di sini. Arga Karya Prima Industrial TBK API ya. Kita akan berkenalan dengan API ini yang bergerak di bidang basic materials ya, yakni kemasan tadi yang kita bilang. Mereka listingnya ada cukup lama, yakni 18 Desember 1992 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Ya, kita akan berkenalan dulu dengan API ini ya. Website mereka cukup unik. Jadi kalau kita scroll seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Benar, jadi PT Arga Karya Prima Industri Tbk, salah satu produsen film kemasan fleksibel terkemuka di Asia Tenggara. Kita akan melihat deretan komisaris mereka. Yang pertama ada Bapak Andri Pribadi sebagai Presiden Komisaris, lalu ada Bapak Henry Lim sebagai Komisaris, lalu ada Bapak Armirsya Rizjat sebagai Komisaris, Ibu Brenna Florence Pribadi sebagai Komisaris, Bapak Johan Paulus Yorano sebagai Independent Komisaris, lalu Bapak Wijojo Widiarto sebagai Independent Komisaris. Next ada Board of Director mereka, direktur mereka ada Bapak Wilson Pribadi sebagai Presiden dan Direktur, Bapak Jimmy Jayanto sebagai Corporate Service Director, lalu Bapak Jason Pribadi sebagai Managing Director. Foto mereka tergabung gini ya teman-teman ya. Lalu ada Bapak Former Adolf Hutapea sebagai Operation Director. Lalu ada Bapak Elius Pribadi sebagai Business Development Director. Ya, begitulah sekilas tentang komisaris dan direksi mereka ya. Kita akan melihat produk-produk mereka ada apa aja sih. Yang pertama ada Arlin, yang merupakan film Biaxially Oriented Polypropylene ya, atau BOPP, yang telah digunakan oleh produsen kemasan fleksibel di seluruh dunia dalam beberapa dekade untuk berbagai aplikasi ya, seperti untuk FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Ini aplikasinya seperti untuk ini kemasan fleksibel, lalu ada lagi tembakau atau rokok ya, lalu ada lagi sedotan, lalu ada lagi label, ada lagi percetakan digital, lalu ada lagi ini lain-lainnya ya, ada shopping bag, terus ini ada stiker dan lain-lain. Lalu ini ada lagi film panas sealable, lalu ada lagi ini film kavitasi putih ya. Nah, lalu ada film metalisasi. Teman yang mungkin menjadi pelaku produk kemasan cemilan pasti tahu ini ya. Ini tujuannya metalisasi itu, kalau kita buka snack itu kan ada bagian silvernya kayak metal gitu kan. Itu tujuannya supaya tidak ada cahaya matahari yang masuk, supaya bakteri tidak dapat bertumbuh dengan baik di dalam kemasan tersebut. Jadi snack kita tidak akan cepat membusuk. Itulah tujuannya teman-teman ya. Mantap sekali. Lalu next ada film berlapis. Dan begitulah, lalu produk yang terakhir ada Areta, sama juga untuk film ya, tapi BOPET dengan aplikasi di bagian percetakan, lalu ada lagi penghalang, lalu ada lagi laminasi kertas, lalu ada lagi film yang jelas, film metalisasi lagi, lalu ada lagi film berlapis. Dan begitulah tentang API ya. Dan sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya siapa aja sih, dan apakah mereka aman tidak terjerat kasus. Kita akan lihat pertama PT Tiara Inti Mahkota. PT Tiara Inti Mahkota API, tidak ada spasi sih. Berita tidak ada ya. Tiara Inti Mahkota, coba kita spasi apakah dapat. Ada ya, tapi tidak ada banyak yang bisa dibahas. Lalu PT Prismata Manugraha, Prima
apa tadi? Tasma Nugraha. Prisma Tama. Oke, dapat. Tapi tidak ada ya, Prisma Tama Nugraha. Udah betul, belum? Prisma tambah S lagi. Dan memang tidak ada beritanya sih, Prisma Tama Nugraha. Oke, next ada PT Nawa Panduta. PT Nawa Panduta ini kayaknya pemegang sahamnya nggak terkenal aman ya, sampai nggak masuk berita. Nawa Panduta tidak ada juga. Oke lah, jadi ya begitu deh tentang pemegang saham API yang kayaknya jarang masuk berita ya. Dengan Varios itu kayaknya pemegang saham masyarakat, yakni ada sekitar 21% ya, jadi masih dalam taraf yang wajar. Lalu kita akan melihat fundamental mereka apakah bagus. Kita lihat fundamental, operating profitnya lebih kecil daripada net profit ya. Bisa dibilang kurang sehat sih, tapi setidaknya ada operating profit lah, nggak sampai minus operating profitnya. Di sisi valuasinya PER-nya murah banget, yakni 3,9 kali dengan PBV 0,4 kali ya. Lalu di sisi profitability, operating profit margin 4% doang, cukup tipis, dengan net profit margin 6% juga cukup tipis. Di sisi liquidity-nya cash ratio-nya 3% doang, quick ratio-nya 68%, tapi tenang, masih ada current ratio sebesar 113%, jadi masih mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya ya. Dan mereka juga ada bagi dividen di tahun 2016, 17, 18 absen, 2019, 2020 absen, lalu 2021 ada lagi bagi dividen ya. Mantap. Lalu kita lihat tes terakhir, apakah mereka cukup liquid? Ya, dan turnover mereka tidak sampai 1M, jadi bisa dibilang kurang liquid ya untuk API ini. Jadi apakah menarik untuk diinvestasikan? No, saya skip dulu karena kurang liquid. Jadi ini kurang menarik bagi saya ya. Demikian tentang API ya, yang bisa dibilang saingan daripada IGAR sih. Mereka bergerak di bidang yang sama, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.